Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya mahasiswa Bapak semuanya? Mudah-mudahan di pagi yang dilanda hujan ini kita semua bisa berada dalam keadaan sehat. Dan untuk pembelajaran pada pagi ini kita akan mulai. Namun sebelum memulai pembelajaran, kita minta salah satu dari siswa untuk memimpin berdoa pagi ini. Semoga dengan berdoa di pagi ini, ilmu yang kita pelajari bisa membawa berkah bagi kita semua. Silakan Gina. Untuk memulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa di dalam berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Gina telah memimpin doa Sama-sama. pagi ini. Mudah-mudahan doa yang dipimpin pagi ini bisa memberikan keberkahan bagi kita. Amin. Sebelum memulai pembelajaran pagi ini, Bapak akan cek dulu presensinya. Apakah ada yang tidak hadir di sini? Ada, Pak. Sepertinya Ada, Pak. siapa yang tidak ada? Ada LV ya? Ya, LV, Pak. Mungkin di tempatnya terkendala jaringan atau bagaimana. Mudah-mudahan nanti dia bisa bergabung dalam pembelajaran kita nantinya. Langsung saja kita mulai pembelajaran pagi ini. Sebelum mulai pembelajaran, Bapak ucapkan terima kasih atau ucapkan selamat lebih tepatnya, karena siswa semua telah berhasil duduk di bangku kelas 9 SMP ini. Mudah-mudahan di kelas 9 ini kita tetap semangat, kita tetap bisa terus berkarya, kita tetap bisa terus mengukir prestasi hingga bisa mencapai cita-cita di masa depan nantinya. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk materi yang akan Bapak jelaskan di sini adalah kelanjutan dari materi yang pernah juga kita pelajari di kelas 8 dan kelas 7 sebelumnya, di mana materi kelas 8 dan kelas 7 sebelumnya terkait tentang benua dan samudra. Namun pada saat dahulunya kita mungkin tidak terlalu dalam mengenalnya. Nah, sebelumnya Bapak akan share screen dulu supaya bisa kelihatan tampilannya. Bentar. Nah, coba yang kelihatan tampilannya apa ini? Interaksi antar ruang di benua Asia. Nah, artinya ini kelihatan ya tampilannya. Interaksi antar ruang di benua Asia di benua sini. Asia. Ini dia materi pertama pembelajaran kita di kelas 9. Dan nah, ini tampilan yang kedua. Ini adalah tujuan pembelajaran kita pada pagi ini. Yang pertama, siswa dapat menjelaskan letak astronomis, letak geografis benua Asia dan pengaruhnya terhadap kehidupan ekonomi, sosial, pendidikan, politik, dan debat. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan luas benua Asia dan pengaruhnya terhadap kehidupan ekonomi, sosial, pendidikan, dan politik dengan benar. Dan yang ketiga, siswa dapat menganalisis pengaruh interaksi antar ruang negara-negara di Asia terhadap kehidupan ekonomi, sosial, pendidikan, politik dengan benar. Kira-kira gambar apa ini? Nah, di sini ada bapak-bapak yang ganteng-ganteng di sini semuanya. Organisasi apa? APEC ya. APEC kan, APEC itu adalah singkatan Asian Pacific Economic Corporation, yaitu kerjasama di bidang ekonomi oleh negara-negara di kawasan Asia Pasifik. Asia. Nah, lanjut. Sekarang ini lagi kelanjutannya. Bapak tampilkan lagi peta benua yang dihuni oleh manusia. Siswa tinggalnya kira-kira di benua yang mana ini dari 5 benua ini? Benua Asia. Benua Asia, Pak. Benua Asia ya, tepatnya kita berada di Asia Tenggara. Benua Asia, Pak. Ya, tepatnya di Asia Tenggara ya, kita tepatnya Indonesia. Jadi ini dari posisi astronomisnya. Nah, benua Asia ini berada pada posisi 26 derajat bujur timur sampai 170 derajat bujur barat dan 11 derajat bintang selatan sampai 80 derajat bintang utara. Kondisi geografisnya. Secara geografis di sini letak benua Asia ini berada di antara benua Eropa dan benua Australia.
Benua Eropa dia di bagian kirinya di sini. Dia memiliki berbagai jenis iklim di sini. Ada namanya iklim tropis, ada di sini iklim subtropis, ada iklim kontinental namanya. Ada iklim kontinental dan gurun seperti itu. Nanti kita akan berdiskusi. Jadi Bapak berharap pembelajaran kita yang takdir terlebih sebelumnya, contoh sebelumnya mungkin Bapak yang terlalu banyak berceramah. Nah, sekarang kita lebih lebih mengutamakan siswa yang mengeluarkan ide dan gagasannya. Nah, silakan pikirkan dulu. Tulislah di kertas supaya jangan lupa. Oke, Gina udah mulai reset. Ada pertanyaan, Gina? Ada, Pak. Silakan. Ya, silakan, Gina. Bagaimanakah pengaruh letak astronomis terhadap iklim di benua Asia, Pak? Nah, sekarang tiba giliran siswa yang lainnya untuk menjawab. Ya, silakan jawab, Dian. Bagaimana itu, Dian? Pengaruhnya. Oke, Pak. Benua Asia memiliki berbagai tipe iklim. Contohnya seperti iklim tropis, iklim subtropis, iklim sedang, dan iklim dingin. Oh iya, betul sekali itu. Ada iklim tropis, iklim subtropis, iklim sedang, dan iklim dingin. Kemudian, kalau kita kaitkan dengan musim kira-kira, ada yang bisa jawab? Bulan bisa jawab kalau kita kaitkan dengan musim? Bagaimana sih pengaruh astronomis tersebut kalau dikaitkan dengan musim? Adanya perbedaan musim di berbagai wilayah, Pak. Ada perbedaan musim di berbagai wilayah atau negara di benua Asia. Nah, sekali. Kemudian ada lagi yang bisa jawab pengaruh letak astronomis tersebut selain terhadap selain terhadap iklim dan musim. Bila bisa, silakan Bila. Pengaruh letak astronomis di benua Asia selain dari perbedaan iklim dan musim, yaitu adanya perbedaan waktu di berbagai wilayah atau negara di benua Asia. Nah, tepat sekali, perbedaan waktu. Kalau Indonesia ini ada berapa waktu ya yang ada di Indonesia ini? Ada 3, Pak. Ada 3. Satu waktu Ada Indonesia 3. Barat. Waktu Ada Indonesia waktu bagian Indonesia Tengah. Dan waktu Indonesia Timur. Masing-masing zona waktu memiliki jarak atau perbedaan 1 jam. Timur. Nah, perbedaan 1 jam itu ditentukan dari letak astronomis Indonesia. Nah, yang kedua, siapa lagi yang bisa bertanya? Silakan raise hand. Baik, bagaimanakah pengaruh letak geografis benua Asia terhadap keadaan penduduknya? Oh, kita kaitkan lagi dengan penduduk geografis ini ya. Siapa yang bisa jawab pengaruhnya terhadap penduduk? Silakan Gina. Pengaruh letak geografis benua Asia terhadap keadaan penduduk. Jumlah penduduk dapat dimanfaatkan sebagai pendorong perekonomian di kawasan Asia. Jumlah penduduk yang banyak otomatis akan memunculkan konsumsi produk yang banyak pula, sehingga menjadikan sumber pasar yang sangat strategis, yang sangat menguntungkan bagi perusahaan-perusahaan. Kita lihat lagi kebutuhan kehidupan sehari-hari kita. Mulai dari hal yang kecil-kecil, peniti, dari mana didatangkan? Dari Cina dia. Mulai lagi mainan anak-anak, perkakas, peralatan, banyak didatangkan dari luar negeri seperti itu. Kan berarti Indonesia tidak mampu membuatnya, namun jika didatangkan dari luar negeri mungkin biaya produksinya lebih rendah sehingga harga produknya nanti akan lebih murah. Ya, lebih murah sehingga bisa lebih terjangkau. Nah, seperti itulah kira-kira pengaruh letak geografis tersebut kita kaitkan dengan keadaan penduduk. Nah, ada pertanyaan lagi? Apakah paham? Paham. Kita lanjut. Paham, Pak. Paham, Pak. Saya Bapak berharap di sini ya semuanya paham ya. Nah, lanjut. Kita coba buka LKPD yang telah Bapak berikan ke
Oke, waktunya Bapak kasih berapa menitnya? Oke, Pak. Oke, silakan ditulis-tulis di bukunya, coret-coret. Sekarang coba dibacakan lagi. Siapa dulu yang pertama masuk tadi? Dian ya. Coba Dian bacakan hasil LKPD-nya dari segi politik saja Dian. Di positif dibentuknya ASEAN sebagai organisasi negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Negatif. Adanya campur tangan negara lain dalam keputusan politik suatu negara. Oke, yang kedua siapa lagi tadi masuk nomor 2? Wila ya. Ekonomi. Pengaruh di bidang ekonomi dilihat dari positifnya, yaitu dapat meningkatkan produksi barang dan jasa sehingga juga mendorong terbukanya lapangan pekerjaan. Negatifnya, munculnya ketergantungan suatu negara terhadap negara lain. Tiga, siapa tadi muncul? Sosial, Pak. Pengaruh sosial, dampak positifnya pertumbuhan dan migrasi penduduk menuju kota pusat industri meningkat. Dampak negatifnya tak terkendalinya migrasi penduduk sehingga munculnya kepadatan di pusat kota. Bulan. Dalam segi pendidikan, dampak positifnya yaitu semakin terbukanya keinginan masyarakat dan akan pentingnya sekolah dan pendidikan. Ya, betul sekali. Untuk dampak negatifnya, biaya pendidikannya yang sangat tinggi. Oke, mantap. Alhamdulillah. Ternyata siswa sudah mampu memahami materi interaksi antar negara-negara di benua Asia. Ini tuh sedikit materi kita pada pagi ini. Mudah-mudahan apa yang kita tampilkan pada pagi ini bisa bermanfaat bagi kita, tidak hanya bagi diri sendiri, berharap nanti bisa bermanfaat bagi orang lain. Ada kesimpulan dari pembelajaran pada pagi ini adalah interaksi negara-negara di benua Asia ini nanti akan bisa berpengaruh terhadap berbagai macam aspek kehidupan manusia, terutama kepada aspek politik, ekonomi, sosial, pendidikan, budaya, dan aspek-aspek lainnya. Oleh karena itu kita harus bijak memahami dan menganalisis aspek-aspek yang mempengaruhi tersebut. Ingat pesan Bapak, ambillah positifnya, tinggalkan negatifnya. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi insan yang sukses di kemudian hari. Tetap semangat untuk menuntut ilmu. Jangan lupa bersyukur dengan apa yang telah kita peroleh hari ini. Itu dari Bapak. Kita minta lagi kepada Gina tadi memimpin doa penutup. Silakan Gina. Untuk mengakhiri kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih partisipasinya pagi ini. Terima kasih untuk semangatnya pagi ini. Mudah-mudahan kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Sampai jumpa lagi dengan Bapak. Jangan lupa nanti di LKPD ada 5 pertanyaan yang ditulis. Jawabannya nanti dikirim via WA saja. Dan jangan lupa untuk mempelajari materi kedua tentang benua Amerika. Kata dari Bapak. Mohon maaf atas kesalahan dan khilafan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.